Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Rizky Arsenal, NIM 621141905. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program pembinaan olahraga usia dini pada olahraga futsal. Bab 1 pendahuluan yang A. Latar belakang. Proses pembinaan olahraga di Indonesia saat ini belum maksimal. Hal ini terbukti dari pertandingan dan perlombaan yang telah diikuti belum menunjukkan hal yang memuaskan. Proses pembinaan olahraga ini harus dipahami sebagai sesuatu sistem yang kompleks, sehingga masalah yang terdapat di dalamnya perlu ditelaah dari sudut pandang yang luas. Pembinaan yang dimaksud antara lain dapat dilakukan pada aspek gerakan. Dalam usaha pembinaan prestasi olahraga futsal, diperlukan unsur pendukung yang sangat vital. Salah satu unsur tersebut adalah pelatih yang berpendidikan. Pelatih yang berpendidikan adalah pelatih yang memahami dengan baik masalah-masalah yang menyangkut kepelatihan. Sebuah klub akan mempunyai peluang yang akan jauh lebih besar untuk berhasil dan berprestasi daripada klub yang tidak menggunakan pelatih yang tidak mempunyai dasar dalam ilmu kepelatihan. Muara Indah adalah salah satu desa yang ada di Kota Kudus di mana olahraga futsal sedang diminati banyak anak-anak yang memiliki hobi futsal. Akan tetapi, dari sekian banyak anak-anak yang ada di desa Muara Indah, Kota Kudus mempunyai salah satu klub yang bernama Murin FC yang belum memiliki prestasi yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti mencoba menemukan bagaimana segala aktivitas olahraga futsal pada klub Murin FC yang masih membutuhkan perhatian dan pembinaan khusus seperti halnya klub futsal lainnya. Dalam usaha pencarian dan pembinaan bibit-bibit yang baru maupun dalam usaha pencarian bibit-bibit yang baru maupun dalam meningkatkan prestasi atlet. Yang B, rumusan masalah. Bagaimana permasalahan metode? Yang pertama, bagaimana permasalahan metode dan target yang harus dicapai untuk pembinaan usia dini olahraga futsal klub Murin FC. Yang kedua, bagaimana pola pembibitan dan pelatihan untuk memperoleh atlet-atlet yang berbakat. Yang ketiga, proses pengembangan bakat dan program apa saja yang dilakukan untuk pembinaan dan pelatihan. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam tenaga keolahragaan program pembinaan serta bagaimana tugasnya dalam program pembinaan. Yang kelima, bagaimana proses pengawasan dan evaluasi dalam pembinaan olahraga futsal klub Murin FC. Bab 2 pembahasan. A. Program pembinaan olahraga usia dini. Pembinaan pada dasarnya adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbingkan, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang utuh selaras dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat. Pembinaan olahraga yang dilakukan secara sistematis, tekun, dan berkelanjutan diharapkan akan didapat prestasi yang tinggi. Sistem pembangunan pembinaan di Indonesia meliputi 3 tahap, yaitu pemasalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi. Yang pertama, pemasalan. Pemasalan olahraga adalah mempolakan keterampilan dan kesegaran jasmani secara multilateral dan landasan spesialisasi. Pemasalan olahraga bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan anak-anak usia dini lebih memahami manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, khususnya jenis olahraga yang bersifat mudah, ringan, menarik, dan bermanfaat. Tujuan pemasalan adalah melibatkan atlet-atlet sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi. Pemasalan dapat pula berfungsi sebagai kegiatan dalam penelusuran bibit-bibit untuk membentuk atlet berprestasi. Metode yang digunakan dalam pembinaan olahraga futsal yang pertama, mensosialisasikan cabang olahraga futsal pada masyarakat umum di Desa Muara Indah. Yang kedua, mencari dan menyeleksi bibit-bibit unggul anak-anak di Desa Muara Indah. Yang ketiga, identifikasi bakat anak-anak. Yang keempat, pembibitan, pembinaan, dan pemanduan bakat olahragawan secara intensif dan berkelanjutan. Target sasarannya, dengan menerapkan metode tersebut, diharapkan cabang olahraga futsal dapat memasyarakatkan, sehingga mampu meningkatkan prestasi cabang olahraga futsal di Desa Muara Indah. Salah satunya klub Murin FC dalam mempersiapkan event seperti Piala Bumi. Dengan menerapkan metode tersebut, manajer klub Murin FC dapat menemukan atlet yang berbakat sebagai proses pembinaan untuk melanjutkan prestasi yang lebih baik lagi. Yang kedua, pembibitan. Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menyaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi.
yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru, dan pelatih pada suatu cabang olahraga. Tujuan pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang lebih intensif, dengan sistem yang lebih inovatif, dan mampu memanfaatkan hasil riset ilmiah serta perangkat teknologi modern. Identifikasi pembibitan. Sebagai langkah tahap lanjutan dari pemasaran olahraga, pembibitan dilakukan dengan melaksanakan identifikasi bakat dan pengembangan bakat. Seterusnya, seleksi bakat. Setelah melakukan proses identifikasi, langkah berikutnya seleksi bakat yang diharapkan dapat menemukan anak-anak usia dini sesuai dengan bakat. Instrumen pemajuan pembibitan dalam tahap pertama adalah seleksi secara ilmiah. Penyusunan tes dapat dilakukan dengan mendasar pada kemampuan tes kesehatan dan fisik, meliputi yang tahap pertama, pengukuran berat badan dan tinggi badan, rentang lengan. Yang kedua, tes keseimbangan dengan cara sikap pesawat terbang, sikap lilin. Yang ketiga, tes kekuatan dengan cara sit up, push up, dan pick up. Yang keempat, tes kelincahan dengan cara lari 40 meter dan shuttle run. Seleksi bakat yang tahap kedua, tes keterampilan meliputi mengontrol bola, menyundul bola, menyaring bola, dan passing atau menggiring bola. Yang ketiga, pengembangan bakat. Pengembangan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan latihan sehingga mencapai prestasi puncak untuk dikembangkan bakatnya. Pada tahapan ini, bibit-bibit yang sudah terpilih dibina dan dilatih sesuai dengan struktur pembinaan. Anak-anak harus diberikan infrastruktur berupa kepelatihan yang tepat dan program latihan serta kompetisi yang jalan dengan dukungan fasilitas, peralatan, dan keilmuan mengenai dasar-dasar dan teknik olahraga futsal. Dalam pengembangan bakat, mempunyai program latihan dengan mampu memastikan bahwa pemain usia dini kita benar-benar menguasai teknik dasar futsal dengan baik. Sehingga kita pun wajib belajar ilmu baru supaya dapat melatih anak bermain futsal dengan baik. Tenaga keolahragaan yang terlibat dalam program pembinaan. Dalam Sistem Keluarga Nasional atau SKN UU 3 tahun 2005 tentang Sistem Keluarga Nasional adalah undang-undang yang mengatur sistem keolahragaan nasional yang selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan. Proses pengawasan, metode yang digunakan. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer komponen FC secara langsung maupun lewat komunikasi. Dengan metode, yang pertama, pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. Yang ketiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat, cocok dengan organisasi olahraga yang bersistem terbuka. Yang kelima, bersifat langsung, yaitu pelaksanaan kontrol di tempat kerja. Yang keenam, memperhatikan hakikat manusia dan sarana prasarana yang berkaitan dengan sistem pembinaan. Selanjutnya, evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu mengukur jauh mana hasil pencapaian dari target tujuan organisasi tersebut. Yang tentunya hasil dari proses evaluasi tersebut sangat berguna bagi kemajuan atau peningkatan mutu suatu klub. Sistem evaluasi yang berkaitan dengan kedisiplinan dan perkembangan atlet dilakukan di setiap bulannya oleh pihak pengawas atau manajer klub Murin FC, sedangkan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yaitu panitia klub tim Murin FC. Kesimpulannya, dalam pembinaan prestasi olahraga futsal usia dini diperlukan unsur pendukung yang sangat vital. Salah satu unsur tersebut adalah pelatih yang berpendidikan. Pelatih yang berpendidikan adalah pelatih yang memahami dengan baik masalah-masalah yang menyangkut kepelatihan. Sebuah klub akan mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil dan berprestasi daripada klub yang tidak menggunakan pelatih yang tidak punya dasar dalam ilmu kepelatihan. Saran, selama ini proses pembinaan olahraga di Indonesia saat ini belum maksimal. Hal ini terbukti dari pertandingan dan perlombaan yang telah diikuti belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Proses pembinaan olahraga ini harus dipahami sebagai suatu sistem yang kompleks, sehingga masalah yang terdapat di dalamnya perlu ditelaah dari sudut pandang yang luas.
Pembinaan yang dimaksud antara lain dapat dilakukan pada aspek gerakan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.